Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Baik, sudah siap untuk materi pada hari ini? Materi kita pada pertemuan ini tentang perencanaan pembangunan ekonomi dan kebijakan apa dan strategi apa yang harus dilakukan untuk pembangunan ekonomi. Untuk itu, persiapkan terus diri kalian untuk semangat belajar dan salam sehat dan salam SMD. Tujuan pembelajaran bersuka cita dan rela berkorban. Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa mengerti permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang tentunya, dan kebijakan apa dan strategi apa yang dilakukan untuk pembangunan ekonomi dan indikasi keberhasilannya. Permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi, sedangkan yang mencari pekerjaan lebih banyak dibandingkan yang memberi pekerjaan. Nah, di negara berkembang, bekerja masih banyak menggunakan alat tradisional yang tidak dapat meningkatkan produktivitas di lahan pertanian. Kemudian di negara berkembang, masih sering terjadi pengangguran. Kenapa terjadi pengangguran? Karena tidak adanya pendidikan. Dengan kata lain, masih banyak masyarakat yang tidak bersekolah, akibatnya masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan. Nah, masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang tentu terkait dengan karakteristik yang ditemui pada negara berkembang. Nah, karakteristiknya tersebut terdiri dari yang pertama, ketergantungan pada sektor pertanian. Ketergantungan pada sektor pertanian ini, Nah, yang kedua adalah rendahnya tingkat produktivitas. Dilihat dari pendapatan masyarakat yang berkaitan dengan rendahnya tingkat kehidupan dan terbatasnya kesempatan kerja, itu disebabkan oleh pendidikan yang sangat rendah. Kita bisa lihat di gambar, pada daerah-daerah tertentu masih banyak yang sulit mengakses pendidikan. Nah, pada gambar yang kita lihat, ada seorang anak-anak yang ingin bersekolah, ke sekolah sangat berjuang. Nah, pada gambar ada ibu yang sedang berbelanja, itu produktivitasnya sangat rendah karena kenapa? Pendapatan yang di situ sangat minim. Jadi mereka hanya menggunakan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pada gambar seorang mahasiswa yang telah selesai wisuda, itu mereka mendapatkan pendidikan yang tinggi. Ketika seseorang mendapatkan pendidikan atau akses pendidikannya lebih tinggi, maka dia juga untuk mendapatkan pekerjaan lebih mudah. Ketika pendapatannya banyak, oleh pekerjaannya bagus, maka tingkat produktivitasnya juga tinggi nakku. Misalnya, dia sudah mampu membeli barang yang dia inginkan, bahkan tidak hanya untuk kebutuhannya saja, tetapi keinginannya untuk membeli barang yang dia mau juga sudah bisa. yang ketiga, ketergantungan yang besar dan kerentanan dalam hubungan internasional. Jadi seperti kita lihat di negara-negara berkembang harus ada bantuan dari negara lain karena kenapa? Kurangnya pemahaman tentang teknologi dan masih banyak bahan-bahan untuk membuat suatu produksi harus diimpor dari negara lain. Kenapa, Bu? Karena di negara kita belum ada alatnya, jadi harus diimpor dari negara lain. Dengan adanya hubungan internasional atau hubungan dengan negara lain, maka semoga Indonesia bisa seperti negara maju dan negara kita bisa berkembang. Tingginya tingkat pengangguran. Seperti yang kita ketahui, di negara-negara berkembang masih banyak pengangguran. Kenapa bisa terjadi pengangguran, Bu? Karena tingkat pendidikan di negara berkembang itu masih kecil dibandingkan dengan tingkat pendidikan di negara maju. Dan kesempatan untuk kerja yang membuka lapangan pekerjaan dengan yang ingin bekerja, lebih banyak yang ingin bekerja dibandingkan dengan yang membuka kesempatan kerja. Jadi untuk itu diharapkan bagi negara-negara berkembang membuat inovasi baru, yaitu untuk membuka usahanya. Yaitu apa, Nakku? Membuka peluang usaha dibandingkan mencari pekerjaan.
Untuk mengurangi pengangguran, harus rajin belajar dan meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, rendahnya tingkat kehidupan. Coba kita analisis gambar tersebut, yaitu pada gambar pertama, masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja seperti makanan, pakaian, bahkan rumahnya juga untuk tempat tinggal yang layak, makanan yang layak. Nah, gambar yang kedua, di mana kondisi masyarakat di negara berkembang masih banyak yang miskin atau kekurangan gizi, di mana masyarakat ini seperti gambar anak yang di tengah masih makan sisa yang dibuang orang lain. Artinya anakku, untuk kesehatan juga dia akan buruk. Karena kenapa? Dia hanya memakan makanan yang dia lihat, yang ada. Tentunya di sini kehidupan masyarakat itu masih sangat rendah. Nah, gambar yang ketiga itu di mana masyarakat di negara berkembang itu sulit untuk mengakses pendidikan. Kenapa? Karena kekurangan yang namanya modal. Tidak ada modal. Mereka hanya dituntut untuk membantu orang tuanya untuk bekerja. Tidak mendapatkan sekolah seperti kalian anakku. Jadi kalian juga harus bersyukur kalian bisa sekolah. Kalian bisa merasakan kehidupan yang layak, tempat tinggal yang layak, harus bersyukur. Nah, yang kelima, tingginya tingkat pengangguran. Seperti yang kita ketahui, di negara-negara berkembang masih banyak pengangguran. Kenapa bisa terjadi pengangguran, Bu? Karena tingkat pendidikan di negara berkembang itu masih kecil dibandingkan dengan tingkat pendidikan di negara maju. Dan kesempatan untuk kerja yang membuka lapangan pekerjaan dengan yang ingin bekerja, lebih banyak yang ingin bekerja dibandingkan dengan yang membuka kesempatan kerja. Jadi untuk itu diharapkan bagi negara-negara berkembang membuat inovasi baru, yaitu untuk membuka usahanya. Yaitu apa anakku? Membuka peluang usaha dibandingkan mencari pekerjaan. Untuk menghindari yang namanya pengangguran, maka pemerintah membuat yang namanya bersekolah dari jenjang dasar, sekolah menengah pertama, dan SMA. Tapi kenapa masih banyak anak yang tidak bersekolah? Karena itu tadi, terjadinya kemiskinan, di mana anak-anak yang seharusnya bersekolah tetapi dia disuruh bekerja dengan orang tuanya. Seperti yang kita lihat sering terjadi di kota-kota besar, di mana anak-anak banyak yang mengamen atau mengemis. Itu terjadi kenapa? Karena pola pikir orang tua atau kemampuan untuk menyekolahkan anaknya belum ada. Untuk itu, untuk mengurangi pengangguran, harus rajin belajar dan meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, yang keenam, rendahnya tingkat kehidupan. Nah, seperti yang kita lihat, angka kelahiran dan kematian yang ada di negara berkembang itu dilihat dari data dari sensus penduduk. Nah, rendahnya tingkat kehidupan di negara berkembang dibandingkan dengan negara lain itu bisa dilihat dari kondisi kemiskinan. Kita lihat negara kita masih banyak masyarakat yang miskin. Kemudian kekurangan gizi. Coba lihat pada gambar yang di slide yang ini. Masih banyak masyarakat yang tinggal di tempat yang tidak layak anakku. Jadi coba bayangkan misalnya kalian tinggal di tempat itu, betapa tidak nyamannya tinggal di tempat itu. Bahkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja seperti makanan, berpakaian, tidak ada. Jangankan untuk pendidikan, untuk makanan aja sulit. Nah, kamu lihat nih di gambar yang kedua, di mana masih banyak anak di bawah umur tidak mendapatkan asupan gizi yang layak. Dan ini bisa mengakibatkan kekurangan gizi. Nah, jika banyak anak-anak di negara berkembang yang seperti ini, itu akan mengurangi yang namanya tingkat kehidupan masyarakat, di mana masyarakat banyak yang meninggal. Dan gambar yang ketiga, banyak anak-anak yang tidak bersekolah. Kalau anak-anak tidak mendapatkan pendidikan, maka anak tersebut tidak mempunyai pola pikir yang dewasa. Untuk itu, di negara berkembang seharusnya anak-anak yang harus bersekolah, diharuskan sekolah, tidak seperti pada gambar tersebut.
Nah, yang terakhir, tingginya pertambahan penduduk. Kenapa bisa terjadi pertambahan penduduk di negara berkembang? Itu sampai 2 kali lipat dibandingkan dengan negara lain. Kenapa? Karena negara yang sudah maju, nakku, dia pola pikirnya lebih pada kualitas kehidupan anak. Jika tingkat kelahiran itu bertambah, maka mereka memikirkan kehidupan anaknya ke depannya. Tapi di dalam gambar ini, biasanya anak-anak kita suruh itu bekerja. Dan masih banyak orang tua yang tidak peduli apa sebenarnya itu pendidikan untuk anak. Nah, kebijakan dan strategi pembangunan. Pembangunan itu upaya yang dilakukan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Nah, tujuannya apa? Agar Indonesia mampu mewujudkan kehidupan bangsa yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Nah, visi dari pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang berakhlak, bermoral, dan beretika. Jadi tujuan pembangunan nasional itu agar masyarakat memiliki akhlak atau kepribadian yang baik. Yang kedua, bangsa atau negara mampu bersaing dengan negara lain. Jadi Indonesia mampu atau di negara berkembang mampu mengikuti perkembangan zaman dengan negara lain. Yang ketiga, bangsa berdemokratis berlandaskan hukum. Jadi masyarakat bebas menggunakan atau mengeluarkan pendapat-pendapatnya tetapi masih dalam kekuasaan atau tataan yang dilakukan negara. Yang keempat, visinya itu, nakku, Indonesia aman, damai, dan bersatu. Jadi maksudnya di sini Indonesia terhindar dari yang namanya kriminalitas atau penjahatan. Yang kelima, pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan ini terjadi tidak hanya di kota saja, tetapi juga di daerah-daerah. Misalnya, penyaluran air, di mana masyarakat sudah sampai air-airnya ke rumah. Dan listrik yang paling utama. Jadi pembangunan ekonomi itu tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi harusnya merata di daerah-daerah terpencil juga. Nah, dan menciptakan Indonesia yang asri dan lestari. Maksudnya, ketika terjadi pembangunan ekonomi, terjadi pembangunan, maka kita juga harus melestarikan alam kita. Contohnya, seperti apa itu kita bikin, Bu? Yaitu penanaman pohon di sekitar kita agar lingkungan kita juga tetap bersih dan asri. Nah, kemudian Indonesia juga berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Jadi, walaupun pembangunan di Indonesia dibuat itu secara merata dan berkembang, kita juga tetap melakukan hubungan dengan negara lain. Nah, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi yang pertama, indikasi moneter. Indikasi moneter ini yaitu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini atau indikasi moneter, indikasi moneter antara lain yaitu pendapatan per kapita dan indikator kesejahteraan ekonomi. Jadi kita lihat yang pertama, pendapatan per kapita, yaitu tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran oleh adanya peningkatan pendapatan masyarakat. Jadi kalau misalnya pendapatan masyarakat itu sudah banyak, sudah tinggi, maka masyarakat itu makmur dan maju. Contoh kecilnya, jika kita memiliki uang yang lebih, kita suka kan? Karena kenapa? Kita bisa membeli apa yang kita inginkan. Ketika kita bisa membeli apa yang kita inginkan, tentunya kita senang. Nah, yang kedua, kesejahteraan ekonomi bersih. Kesejahteraan ekonomi ini yaitu indikator pembangunan yang menyempurnakan metode perhitungan GNP dan juga berkaitan dengan masalah kerusakan lingkungan hidup seperti yang Ibu bilang tadi. Kita harus melestarikan yang namanya keindahan alam kita atau lingkungan kita supaya indah dan bersih. Nah, yang kedua, indikator non-moneter. Jadi, indikator non-moneter ini, nakku, yaitu berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Nah, bagaimana kehidupan masyarakat itu? Yang pertama, indikator sosial. Yang namanya indikator sosial yaitu tingkat harapan hidup. Nah, di sini kita melihat tingkat harapan hidup atau contohnya, nakku, persentase anak-anak yang belajar di
sekolah dasar, SMP, SMA, atau SMK, bagaimana presentasinya? Apakah telah merata atau pendidikan di negara berkembang itu sudah merata untuk semua kalangan anak-anak yang seharusnya sekolah, bukan untuk bekerja memenuhi kebutuhan mereka untuk makan. Nah, yang kedua, indeks kualitas hidup. Indeks kualitas hidup ini angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi. Jadi lihat, tingkat kelahiran dan tingkat kematian sekaligus dapat dilihat menggambarkan status gizi anak atau si ibu dan derajat kesejahteraannya. Nah, bisa kita lihat juga anakku, jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Jadi tadi contohnya telah dibangun sekolah untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas atau kejuruan. Jadi bisa kita lihat akses pendidikan dari pembangunan itu, berapa anak yang sudah sekolah dan bagaimana anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Yang ketiga, indikator campuran. Nah, indikator campuran ini terbagi menjadi dua, yaitu indikator Susenas. Bu, apa itu Susenas, Bu? Yaitu survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan. Yang pertama, apa itu indikator Susenas atau apa itu Susenas, Bu? Yaitu survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan. Nah, survei ini merupakan indikator kesejahteraan yang dikembangkan oleh negara. Nah, indikator ini nakku mencakup aspek pendidikan, kesehatan, angkatan kerja, KB atau keluarga berencana, perjalanan wisata, dan akses ke media sosial. Jadi dalam indikator ini benar-benar dilihat lagi bagaimana data-data yang terjadi di daerah, di masyarakat tentang pendidikannya, tempat tinggalnya, statusnya. Kedua, indeks pembangunan manusia. Nah, di indeks pembangunan manusia ini lebih pada kualitas sumber daya manusia akan diikuti terbukanya pilihan dan peluang yang menentukan jalan hidup manusia itu secara berkelas. Contohnya seperti ini. Kemampuan manusia membeli barang dan jasa. Tentunya dalam pembangunan kehidupan manusia ini, tentunya jika manusia itu atau orang mampu membeli barang dan jasa, artinya kualitas hidupnya lebih tinggi. Kemudian keahliannya, contohnya di sini keahlian, kemampuan manusia untuk bekerja sehingga dia mendapatkan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Jadi nakku, dalam indeks pembangunan manusia ini yaitu lebih kepada tingkat harapan hidup dan pendapatan real per kapita atau pendapatan yang dimiliki seseorang untuk kelangsungan hidupnya. Jadi pada indeks pembangunan manusia ini, manusia itu benar-benar lebih gigih dan lebih bekerja keras untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih tinggi. Demikian materi kita pada hari ini anak-anak. Jangan lupa untuk lengkapi catatannya dan kerjakan tugasnya. Nah anak-anak, di tengah pandemi yang seperti ini, apakah kamu telah bersyukur dalam yang kamu punya saat ini, yaitu belajar di SMA kita, yaitu SMA Santa Maria? Karena di masa pandemi seperti ini banyak anak-anak yang tidak bersekolah. Nah sekarang ibu tanya ke dalam hati kamu dan tarik ke dalam diri kamu, apakah kamu telah bersyukur dengan apa yang kamu punya saat ini, yaitu dengan bersekolah di sekolah kita. Untuk itu kamu harus terus semangat belajar untuk meningkatkan kualitas diri kamu, yaitu belajar semangat untuk pendidikan yang lebih tinggi. Salam sehat dan salam SFD.